Halo, sini deh, duduk dulu sebentar. Ambil nafas yang panjang, tahan, dan hembuskan pelan-pelan. Lepasin aja semua beban di pundakmu. Aku tahu kok, hidup belakangan ini rasanya lagi berat banget kan? Nah, di sesi obrolan kita kali ini, kita nggak bakal bahas teori yang ribet-ribet atau ngasih motivasi toxic positivity yang ujung-ujungnya malah bikin kamu makin capek. Nggak sama sekali. Anggap aja aku ini teman curhatmu dan ini adalah safe space kamu. Kita bakal ngebedah sebuah panduan yang relate banget dari Gus B. Al-Imara, yang emang dirancang khusus buat ngerangkul hati yang lagi burnout. Jadi, cari posisi duduk paling nyaman dan mari kita mulai ngobrol. Coba jujur deh sama diri sendiri sekarang. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek luar biasa, padahal seharian tuh rasanya nggak ngapa-ngapain? Fisik sih diem aja, rebahan di kasur sambil scrolling HP. Tapi kok rasanya kayak habis lari maraton keliling kota ya? Gini ya, dengerin aku baik-baik. Kelelahan yang kamu rasakan itu valid banget. Kelelahan ini emang nggak kelihatan wujud fisiknya, karena yang letih itu bukan ototmu. Tapi emosi, pikiran, dan batin kamu yang diam-diam lagi habis-habisan berjuang ngadepin hari. Buat ngebayangin rasanya, itu tuh persis banget kayak baterai HP yang nyangkut di 5%. Kedap-kedip merah, kamu dipaksa terus nyala, dipaksa terus jalan. Harus tetap senyum pas kerja atau nugas, harus pura-pura kuat pas ketemu orang, padahal indikator energimu di dalam udah teriak-teriak minta di-charge. Ini bisa kejadian karena kepala kita tuh dipaksa kerja lembur tiap malam buat overthinking hal-hal yang bahkan di luar kendali kita. Belum lagi hati yang harus mikul ekspektasi yang udah overload. Logikanya gini deh, kalau HP aja butuh dicolok ke charger pas lowbat, masa manusia nggak boleh rehat sih? Terutama nih, buat kamu yang lahir antara tahun 91 sampai 2005. Yes, teman-teman Gen Z dan milenial, ada sebuah realita yang cukup keras saat ini. Secara fisik, usia kita emang lagi di masa prima-primanya. Tapi coba lihat beban mentalnya. Generasi kita ini mikul tumpukan kecemasan, krisis identitas, quarter life crisis, dan ekspektasi yang gila banget beratnya dibanding generasi sebelumnya. Semuanya serba cepat, serba dituntut sempurna, jadi kalau kamu ngerasa burnout parah belakangan ini, ketahuilah, kamu sama sekali nggak berjuang sendirian. Banyak banget dari kita yang lagi ngerasain letih yang sama di luar sana. Coba perhatiin siklus harian kita akhir-akhir ini. Bangun tidur, hal pertama yang dicari apa? Pasti HP kan? Langsung cek grup kerjaan atau tugas kuliah. Terus di sela-sela itu kita scroll sosmed buat cari hiburan, ketawa-ketawa dikit lihat meme. Tapi habis itu, entah dari mana, tiba-tiba datang rasa hampa yang luar biasa. Terus kita tidur dengan isi kepala yang masih super berisik, dan besoknya kita ngulang rutinitas yang persis sama. Gus Ben nyebut fenomena ini tuh kosong padahal sibuk. Kita hidup beneran kayak robot. Jadwal padat, notifikasi nggak pernah sepi, tapi dada rasanya kosong, melompong. Kayak ada yang hilang gitu. Di tengah dunia yang super bising ini, sebenarnya kita tuh lagi ngalamin kelelahan sunyi. Kita hidup di era di mana noise atau kebisingan digital itu nggak ada tombol pause-nya sama sekali. Scroll dikit, lihat teman seangkatan udah nikah atau beli rumah. Scroll lagi, lihat ada kenalan sukses bikin startup di usia muda. Otak kita terus-terusan ngebandingin diri dan diam-diam ngebatin, kok hidupku gini-gini aja ya? Otak kita dipaksa memproses highlight hidup orang sedunia tiap hari. Ya nggak heran kalau otak akhirnya masuk ke mode survival terus-menerus dan jiwa kita jadi luar biasa capek. Jadi, poin paling penting yang pengen aku sampaikan ke kamu hari ini adalah it is absolutely okay to take a pause. Gak apa-apa banget loh buat ngambil jeda. Gak apa-apa kalau hari ini kamu merasa rapuh dan pengen nangis seharian. Berhenti sejenak pura-pura kuat. Karena jujur aja, lelah berpura-pura baik-baik saja itu justru yang paling nguras sisa energi kita. Anggap aja momen ini sebagai pelukan hangat buat dirimu sendiri. Kamu boleh sedih, kamu boleh lemah, dan kamu boleh banget berhenti sebentar buat narik napas panjang. Ada satu kutipan favoritku dari bab pertama panduan ini yang bener-bener ngena buat kondisi batin kita. Dengerin baik-baik ya, resapi ke dalam hati. Mengakui bahwa kamu lelah aja udah langkah awal yang penting. Jangan paksa diri terus berlari, padahal kakimu lagi kram. Wah, ini powerful banget sih. Mengakui kalau kita lagi nggak baik-baik aja, itu bukan tanda kelemahan loh. Itu justru langkah pertama menuju penerimaan diri. Dan proses healing yang sebenarnya bermula tepat dari titik itu. Terus, gimana nih langkah nyatanya buat mulai pulih? Gampang, kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil untuk mencintai diri sendiri setiap hari. Pertama, pause fisik kamu. Duduk tenang, tutup mata, nggak usah mikirin besok mau ngapain dulu. Kedua, kurangi screen time pelan-pelan buat mutus rantai overthinking dan kebiasaan ngebandingin diri di sosmed. Ketiga, maafkan dirimu. Suara-suara berisik di kepala yang terus-terusan bilang kamu gagal, itu harus diredam dengan self-compassion. Dan keempat, kembalikan hatimu kepada Sang Pencipta, salah satunya lewat zikir. Ingat ya, ini tuh kebiasaan lembut buat merawat diri, bukan to-do list ketat yang malah bikin kamu tambah stres. Ngomongin soal zikir tadi, ada satu insight yang bikin aku mikir keras. Seringnya, kita nganggap zikir itu cuma sekedar rutinitas ibadah buat ngugurin kewajiban aja kan.
Padahal kalau dibedah lebih dalam secara psikologis dan spiritual, zikir itu bentuk mindfulness yang paling tinggi. Semacam detox yang super ampuh buat hati kita. Pas kepalamu lagi kaos banget, napas mulai pendek karena cemas berlebihan, zikir itu bertindak sebagai jangkar yang narik kamu kembali ke momen saat ini. Dia pelan-pelan ngebersihin racun digital dan beban ekspektasi yang numpuk di dada kita setiap harinya. Masalahnya, kita sering terjebak dalam tekanan toksik dari hustle culture. Perasaan di mana kita ngerasa harus produktif terus-terusan, grinding tiap hari, dan takut banget yang namanya FOMO. Padahal, pas lagi di fase burnout parah gini, yang paling kita butuhin adalah mindful rest, yaitu istirahat dengan kesadaran penuh tanpa dihantui rasa bersalah sedikit pun. Tolong ingat ini ya, istirahat itu bukan berarti kamu malas. Istirahat itu sama persis kayak nge-charging baterai HP-mu tadi supaya bisa nyala optimal lagi. Ini adalah bentuk murni dari self-love. Kamu nggak bakal kalah saing sama dunia cuma karena kamu memilih untuk bernapas lega hari ini. Dan ini pesan penting buat kamu simpan baik-baik. You don't have to carry it all alone. Kamu nggak harus mikul semuanya sendirian di pundakmu yang udah pegel itu. Kadang kita ngerasa gengsi atau bingung mau curhat ke siapa karena takut dijudge lemah. Padahal wajar banget loh kalau kamu butuh panduan yang terstruktur. Sebuah arahan lembut untuk bantu ngurai benang kusut di pikiran dan hatimu. Nggak perlu ngerasa payah, cuma karena kamu butuh bantuan atau ruang aman untuk memproses rasa capek itu. Nah, karena alasan itulah Gus B dan tim meracik sebuah mahakarya yang pas banget buat kita, yaitu e-course Sini Duduk Dulu. Tapi, jangan ngebayangin ini kayak kursus akademik yang kaku, ngebosenin, dan malah nambahin beban pikiran ya. Sama sekali enggak. Posisikan materi ini sebagai teman curhat yang paling ngertiin keresahanmu. Ini adalah sebuah ruang yang diciptakan khusus buat ngasih pelukan hangat harian di sepanjang perjalanan healing kamu menuju versi diri yang jauh lebih tenang. Coba bayangin ini kayak kotak P3K eksklusif buat mental kita yang lagi babak belur. Komplit banget isinya. Ada 3 e-book dengan bahasa yang renyah banget buat dibaca santai pas me time, terus ada 30 audio track yang bisa kamu dengerin sambil merem sebelum tidur. Rasanya bener-bener kayak lagi ditelepon sahabat yang super suportif. Nggak cuma itu, ada 20 video yang ngejelasin perasaanmu dari sudut pandang neuroscience, plus 5 video Quranic healing. Semuanya dikemas rapi dan mindful buat pelan-pelan ngurai otak yang udah overload tadi. Yang bikin panduan ini mind-blowing menurutku adalah kombinasinya. Kecemasan khas Gen Z dan milenial bakal dijawab tuntas pakai neuroscience. Nanti kamu bakal paham, oh ternyata ini alasan ilmiahnya kenapa pikiran negatif itu susah banget direm. Karena otak kita secara biologis lagi nyangkut di mode survival. Kamu juga bakal ngerti penjelasan sains di balik efek menenangkan dari zikir buat sistem saraf kita. Sampai diajarin juga gimana caranya nyembuhin luka lama tanpa harus sok pura-pura tangguh. Ini benar-benar solusi praktis yang langsung nyentuh ke akar masalah kita tiap malam. Sebagai penutup obrolan kita, aku cuma mau ngingetin satu hal. Dunia nggak akan runtuh kok kalau kamu milih untuk berhenti sebentar. Semuanya bakal baik-baik aja. Jadi, mau mulai istirahat dengan benar hari ini? E-course Sini Duduk Dulu udah siap sedia jadi safe space dan teman healing buat bantu kamu nemuin lagi ketenangan yang sempat hilang. Jangan ditunda lagi ya buat nyayangin dirimu sendiri. Makasih udah mau duduk dan ngobrol bareng aku hari ini. Silakan ambil waktu buat narik nafas, klik link yang ada di halaman ini untuk mulai perjalanan healingmu. Dan sampai jumpa di ruang tenang berikutnya.